Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sebuah kaidah usul fiqh yang berbunyi al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayyadilla dalil ala tahrimnya. Kaidah usul fiqh ini menerangkan bahwa hukum asal dari semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Semua aktivitas muamalah ataupun ekonomi itu boleh, seperti transaksi jual beli, mudharabah, musyarakah, wakawah, dan lainnya, kecuali ada syariat Islam yang jelas mengharamkannya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Hashim Azizi, yang merupakan salah seorang dosen dari Prodi Ekonomi Syariah di bawah Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Perjalanan saya menjadi dosen dimulai dari tahun 2017 dan kemudian memiliki jabatan fungsional pertama sebagai asisten ahli itu pada tahun 2019. Video ini sengaja saya buat guna memenuhi rangkaian dari penilaian deskripsi diri untuk kerja di Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang berbentuk audio visual di tahun 2024 ini. Beberapa di antara mata kuliah yang pernah saya ajarkan kepada mahasiswa seperti ekonomi publik Islam, kemudian entrepreneurship, hukum bisnis, komunikasi dan etika bisnis, manajemen syariah, manajemen pemasaran, kemudian manajemen pengantar, manajemen investasi Islam, perekonomian Indonesia, sejarah pemikiran ilmu ekonomi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menjelaskan tentang salah satu mata kuliah utama yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah manajemen pengantar. Kode mata kuliah ini ESY MKU 3314. Rumpun mata kuliah ini adalah wajib program studi. Bobotnya 2 SKS pada semester 3. Mata kuliah manajemen pengantar ini merupakan mata kuliah wajib yang sengaja didesain untuk membekali mahasiswa ekonomi syariah Universitas Nahdlatul Ulama, karena mata kuliah manajemen pengantar ini membahas tentang teori-teori manajemen yang diharapkan dengan harapan dapat diimplementasikan di dunia nyata atau pada kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK manajemen pengantar ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep dan teori manajemen pengantar, kemudian strategi manajemen pengantar yang efektif, kemudian konsep dan implementasi manajemen pengantar. Dengan CPMK tersebut diharapkan lulusan program studi ekonomi syariah memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep ekonomi syariah, kemudian mampu kerja tim dan berkomunikasi dengan baik, serta bagaimana pemecahan masalah dengan dasar teori-teori manajemen yang sudah ada tersebut. Bahan kajian mata kuliah manajemen pengantar meliputi pengertian, kemudian pengaruh lingkungan terhadap manajemen, evolusi teori manajemen, perencanaan strategis, kemudian pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, pembagian kerja dan struktur organisasi, koordinasi dan rentang manajemen, kemudian yang terakhir adalah pendelegasian wewenang. Untuk mengajar mata kuliah manajemen pengantar, saya menggunakan referensi dari jurnal dan beberapa buku seperti milik Dr. Siswanto, manajemen pengantar tahun 2019, cetakan Bumi Aksa. Sesuai aturan, maka pelaksanaan mata kuliah ini terdiri dari 14 kali tatap muka, kemudian 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Dalam pengajarannya, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta menerapkan sistem blended learning, yaitu melakukan hybrid antara luring atau tatap muka di kelas ya, dan juga online. Nah, online biasanya menggunakan Zoom meeting atau Google Meet, tergantung pada kesepakatan dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan, saya menerapkan teknik pendekatan DIA, delivery,
interaction, dan assessment. Delivery yang dimaksud di sini adalah saya menerapkan metode ini dengan berceramah untuk menyampaikan materi atau untuk menyampaikan apa yang saya inginkan. Ketika berceramah atau menyampaikan materi secara verbal, mahasiswa akan mendengarkan lalu mencatat hal-hal penting yang sekiranya saya sampaikan. Ketika perkuliahan, saya juga menyiapkan slide presentasi berupa PPT yang interaktif. Sesekali saya akan melemparkan beberapa pertanyaan saat perkuliahan berlangsung. Atau biasanya juga di akhir perkuliahan, hal ini saya lakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman para mahasiswa. Dalam diskusi, mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian mereka akan membuat makalah dan mempresentasikannya di depan kelas, di depan teman-temannya. Menurut saya, dengan mengaplikasikan metode diskusi, lalu membuat makalah dan mempresentasikannya di depan kelas, akan membantu mahasiswa sehingga dapat berpikir kritis, mengemukakan pendapat, serta dapat bertukar pikiran dalam pemecahan masalah. Kemudian metode selanjutnya yang saya gunakan adalah problem based learning, yaitu dengan membahas masalah ataupun kasus yang ditemukan di kehidupan sehari-hari. Di sini mahasiswa dituntut untuk mencari informasi, menganalisis permasalahan, kemudian merancang solusi dan alternatif pemecahan masalah. Dengan harapan metode problem based learning ini akan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam memahami materi dengan baik dan dapat mengaitkannya ke dalam konteks di dunia nyata. Teknik pendekatan yang kedua setelah delivery adalah interaction. Jadi saya berinteraksi langsung dengan mahasiswa melalui tatap muka selama perkuliahan berlangsung. Saya selalu mendorong mahasiswa untuk berpikir aktif dengan bertanya, kemudian mengemukakan isu-isu di lingkungan sekitar, tentunya yang berkaitan dengan materi. Nah, dengan cara ini perkuliahan menjadi interaktif dan komunikatif. Terjadi komunikasi dua arah. Selain itu, interaksi dengan mahasiswa juga saya lakukan melalui WhatsApp group. Nah, di WhatsApp group ini komunikasi tetap berlangsung di luar perkuliahan, sehingga diharapkan komunikasi itu tidak hanya terbatas pada waktu perkuliahan saja, tetapi juga berlangsung di luar jam perkuliahan untuk mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu asesmen atau penilaian. Penilaian yang saya lakukan mencakup berbagai aspek, seperti partisipasi itu 10%, presentasi 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 20%, UAS ujian semester 40%, total 1%. Nah, penilaian ini biasanya akan saya sampaikan di kontrak perkuliahan pertama, yang kemudian disepakati secara bersama-sama dengan mahasiswa. Dengan sistem penilaian yang transparan ini, diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik, serta termotivasi untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam mengevaluasi perkuliahan, saya memberikan pertanyaan secara random kepada mahasiswa di tiap kali pertemuan. Kemudian saya melakukan ujian tertulis, kemudian saya lakukan ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, soal-soal yang biasanya saya berikan kepada mahasiswa adalah soal menganalisa. Hal ini saya lakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang saya sampaikan. Baik, saudara-saudara sekalian, berikut silahkan saksikan video contoh proses mengajar saya pada salah satu pertemuan perkuliahan tatap muka langsung yang saya lakukan di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Sekian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wih, terima kasih udah disiapin ya proyektornya. Siapa yang nyiapin tadi? Saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya? Baik semuanya ya? Apa ada yang sakit? Ini absennya tolong ditandatangani. Pada mata kuliah manajemen pengantar kali ini kita akan membahas tentang pengertian manajemen dan pengaruh lingkungan terhadap manajemen. Kalau kita korelasikan dengan ekonomi syariah, maka manajemen itu ayatnya salah satunya terletak dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu mala. Oke, kalian pinter-pinter banget ya, heran saya. Ketika itu Allah itu malaikat, ya kan, bahwasanya Allah mau mengutus, mengirimkan khalifah ataupun wakil ya ke muka bumi. Tujuannya wakil atau khalifah itu apa ya? Untuk mengelola bumi, untuk memperbaiki bumi, menjalankan aktivitas yang ada di bumi dan sebagainya. Tapi ndelalah malaikat ketika itu kan dawuh, wah, ya Allah, apa benar ini mau diutus khalifah nih? Bukannya nanti malah bikin kerusakan di bumi. Nah, dengan penutupan ayatnya bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang tidak kamu ketahui ataupun malaikat itu nggak tahu. Allah lebih tahu. Buktinya sekarang kita di bumi ini kan luar biasa, bumi jadi indah. Dulu suku model-modelnya primitif, sekarang udah modern. Dulu perdagangan dengan barter, sekarang udah perdagangan dengan alat tukar uang. Untuk mengingat semester yang lalu, mesti kalian udah pada dengar apa tuh manajemen, terus ini kan bahasa umum ya. Kalau kalian dengar, wah, manajemen, ada prodi manajemen, ada ilmu manajemen, mesti tahu ini manajemen apa. Ini kan? Nah, coba saya ngetes. Mas, siapa namanya? Mas Diki, manajemen menurut Mas Diki apa deh? Manajemen itu terdiri dari planning, organizing, actualing, controlling, dan evaluasi. Oh ya, Mas Diki menyampaikan manajemen itu secara komplit. Saya akan memandu kalian untuk lebih mengerti apa itu manajemen. Ini dia manajemen. Manajemen itu ternyata berasal dari bahasa Inggris yang kata dasarnya adalah to manage. To manage itu berarti kan proses ya. Jadi bisa diartikan mengurus, melaksanakan, mengatur, mengelola, memperlakukan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari kata to manage atau manage ini muncul istilah-istilah yang sering kita dengar. Ada istilah manager, ya kan? Itu dari manage juga, manager itu. Kemudian manageable. Pasti kalian juga pernah dengar ada manajerial, ada manageable. Kalau manajerial itu adalah hal yang berhubungan dengan pengelolaan. Sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan itu namanya manajerial. Orangnya itu namanya manajer gitu. Manageable itu maksudnya pokoknya sesuatu yang dapat diatur, dikendalikan namanya manageable. Ada tambahan ilmu, kemudian manajemen. Ilmu itu adalah suatu kumpulan pengetahuan. Tersistematis, kemudian dengan pengertian dan kebenaran yang universal tentang manajemen. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini definisi manajemen menurut para ahli. Banyak ahli manajemen itu banyak. Cuma di sini saya mengambil 3 para ahli tentang definisi manajemen. George Robert Terry mengatakan bahwasanya manajemen itu sebuah proses yang khas terjadi dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan suatu sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan memanfaatkan SDM. Kemudian James Storr, manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Yang paling simpel ini anak pengertiannya. Mary Packer, manajemen adalah seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Nah, dari 3 teori ini, bisa nggak kalian menyimpulkan apa definisi manajemen?
sepemahaman kalian? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Gimana? Manajemen itu merupakan proses pengelolaan, pengorganisasian ataupun pengaturan untuk mencapai sebuah tujuan. Bagus, bagus. Bisa juga. Yang penting kita tuh paham dari teori ini, tiga teori ini kita bisa menyimpulkan sehingga kita paham makna manajemen itu apa. Paham semua ya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu? Nggak ada? Saya lanjut ya. Proses manajemen dalam seluruh kerangka untuk mencari hasil. Nah ini yang saya bilang tadi ya. Lingkungan itu mempengaruhi manajemen. Ya. Jadi faktor-faktor lingkungan itu mempengaruhi lingkungan manajemen. Seperti ada sosial, pemerintah, pendidikan, itu kan semuanya membutuhkan yang namanya manajemen. Lah, dari mana sih manajemen itu sumbernya? Sumber manajemen itu ada 6, sumber dasarnya. 6M biasanya kita singkat. Man itu menungso, manusianya, orangnya. Kemudian money itu bisa uang, harta. Kemudian material tahu maknanya material? Kita sering dengar, toko material apa coba? Material itu bahan. Iya, bahan, kemudian mesin. Kemudian metode, market, pasar. Ini dasar-dasarnya ada 6 ini. Nanti silakan diingat-ingat ya, dihafalkan. Karena anak ekonomi syariah itu harus hafal ini. Kemudian dari sini muncul pemikiran tentang manajemen atau istilahnya filsafat manajemen. Filsafat manajemen atau pemikiran manajemen ini memiliki ataupun terdiri dari 3 hal. Yang pertama nilai-nilai itu, keyakinan, kemudian sikap ataupun konsep. Ini awal mula pemikiran filsafat manajemen. Yang dari filsafat manajemen ini ataupun pemikiran manajemen ini dirumuskan sebuah proses manajemen. Ada planning, organizing, actuating, controlling. Ini harus hafal ini kalian 4 ini. Yang pertama apa tadi? Planning. 2, controlling. 3, actuating. 4, controlling. Keren. Kemudian tujuannya proses-proses ini untuk sampai pada suatu tingkat pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Lah, di filsafat manajemen ini ya kan, di abad awal pertengahan 20, itu konsep manajemennya pada waktu itu yang diutamakan adalah aktivitas. Ini abad lebih kecil dari 20. Itu aktivitas. Orientasinya itu aktivitas. Kemudian yang kedua adalah otoritas dan perintah. Jadi di abad pertengahan 20 itu yang penting itu orang itu bekerja, yang penting beraktivitas sesuai dengan instruksi, memiliki kepemimpinan otoriter. Itu di abad pertengahan 20. Nah di akhir abad 20 manajemen berkembang lagi. Yang pertama yang diutamakan orientasinya adalah aktivitas, sekarang kepada hasil. Motivasinya apa? Motivasinya kok bisa hasil? Sekarang dimotivasi dengan yang namanya prestasi. Sekarang kita kerja itu yang penting hasil. Gimana caranya supaya orang itu bisa berhasil mencapai tujuannya? Harus kita beri support. Kita tunjukkan kamu kalau nanti bisa berhasil menjual produk 20 sampai target, maka kamu akan saya kasih bonus sekian. Itu adalah termasuk reward prestasi data. Jenis-jenis manajer ataupun tingkatan manajemen. Yang paling atas otomatis namanya top. Ini kalian mesti ingat, gampang ingatnya. Kalau paling atas itu mesti namanya top manajemen. Kalau tengah namanya middle. Paling bawah namanya lower. Top manajemen ataupun manajer paling puncak, manajemen paling puncak, itu contohnya adalah direktur, pimpinan. Kalau di sini rektor. Tugasnya apa? Bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan organisasi. Kemudian menetapkan kebijaksanaan operasional dan membimbing hubungan organisasi dengan lingkungan. Kemudian middle management, manajemen menengah. Tugasnya mengarahkan kegiatan yang melaksanakan kebijakan organisasi. Contohnya manajer pabrik. Kemudian lower management, manajemen paling rendah. Tugasnya bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Dia bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Kemudian hanya membawahi pekerja operasional. Contohnya mandor, pengawas produksi, supervisor. Oke, untuk memandu pemahaman kalian, saya akan kasih gambar yang lebih enak buat dipahami. Top manajemen seperti direktur,
rektor gitu ya. Itu mereka adalah orang-orang yang memang secara keterampilan yang diutamakan konsepnya. Mereka memang konseptualnya memang harus bagus gitu loh. Konseptual ini adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan kegiatan organisasi. Tapi top manager ini memiliki teknik yang rendah. Kemampuan dia menggunakan alatnya itu rendah. Kemudian yang middle management, yang paling tinggi, keterampilan yang paling harus digunakan oleh middle management itu adalah manusiawinya. Keterampilan manusiawi ini adalah keterampilan seseorang untuk dapat bekerja sama dengan orang lain. Mampu memahami orang lain dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Tidak terlalu cakap dalam mengkonsep dan menggunakan alat ataupun teknik. Tapi dia cakap, mempengaruhi orang itu pinter. Yang middle management ini. Contohnya tadi apa? Manajer pabrik. Manajer pabrik itu pinter. Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu ya kan lamis lah ya kan. Uangnya pinter ngajak uang, ayo wah. Kerjasamanya pinter, dia mempengaruhi orang. Nah, kemudian yang lower management. Lower management ini keterampilan atau kemahiran yang diutamakan adalah teknik. Sedangkan konsepnya sedikit. Kemudian bekerja sama orang lain. Dia ya bisa bekerja sama, tapi tidak sampai bisa terlalu mempengaruhi enggak. Ya bisa bekerja sama cukupnya. Tekniknya dia jago. Keterampilan teknik ini adalah kemampuan menggunakan alat, prosedur, kemudian memiliki keahlian teknik bidang khusus. Contohnya adalah dokter bedah. Sampai sini paham semua ya? Ada yang mau tanyakan ya? Karena tidak ada pertanyaan, sekarang saya ingin mengetahui tingkat pemahaman kalian. Yang pertama, manajemen itu berasal dari kata apa? Dan artinya itu apa? Ayo, siapa? Saya, Pak. Anam. Baik. Ayo ngacung tuh pakai tangan kanan, tangan kiri gimana? Saya, Pak. Oke, siap. Lanjutkan Mas Anam. Baik. Manajemen berasal dari kata to manage yang bisa diartikan sebagai mengurus, melaksanakan, mengatur, mengelola, dan memperlakukan. Perlakukan. Ya. Kemudian nomor 2. Setelah manajemen, dari kata apa? Kemudian kan muncul tuh ilmu manajemen. Nah, sekarang ilmu manajemen itu apa? Ayo. Coba AC. Mbak AC ya namanya ya? Nah, Suatu kumpulan pengetahuan yang disistematisasikan dan diterima sehubungan dengan pengertian tentang kebenaran-kebenaran mengenai manajemen. yang ketiga, apa definisi manajemen menurut Anda? Yang angkat tangan. Mbak Is apa namanya? Saya akan lupa. Siapa? Oh, Mbak Latifah. Mbak Latifah. Menurut saya, manajemen itu adalah seni untuk mengelola atau memperkerjakan suatu pekerjaan agar tercipta yang efektif dan efisien. Dengan efektif dan efisien. efisien. Menggunakan bantuan Menggunakan bantuan sumber daya manusia. sumber daya yang ada. Itu ya? Sumber daya yang Oke. ada, ya. Bagus. Yang penting sudah paham ya maksudnya ya? Ya, paham. Oke, baik. Terima kasih Mbak Latifah. Kemudian, nomor 4. 4 proses manajemen. Yang bisa angkat tangan sama namanya sekalian siapa? Afril. Mbak Afril ya? Iya, Pak. Kadang-kadang saya sering lupa namanya Afril, kadang main gitu kan. Afril coba. Proses manajemen itu ada 4. Yang pertama itu ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga itu ada actuating, dan yang keempat itu ada controlling. Wih, biasanya kalau disingkat apa itu? POAC. Nah, itu ingatnya POAC itu pokoknya harus diingat itu. Tapi paham ya planning itu apa? Paham semua? Paham, Mbak. Oke, siap. Nanti kalau paham berarti besok ujian harus nilainya 100. Amin, Pak. Kemudian nomor 5, tingkatan manajemen. Ayo, kalau nggak ada yang angkat tangan saya yang nunjuk nanti. Oh ya, apa tingkatan manajemen? Ada 3 tingkatan manajemen. Yang pertama itu top manajemen atau manajemen puncak yang memiliki tugas bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan organisasi, menetapkan kebijaksanaan operasional dan membimbing hubungan organisasi dengan lingkungannya. Oh, ya. Contohnya seperti direktur utama atau presiden direktur. Ah, Yang kedua, middle management atau manajemen menengah. Tugasnya mengarahkan kegiatan yang melaksanakan kebijaksanaan organisasi. Contohnya manajer pabrik. Dan yang ketiga, lower management atau manajemen rendah. Tugasnya bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain dan hanya coba dibantu sampingnya. Paham? Gimana? Membiayai kerja operasional. Contohnya seperti mandor, pengawas produksi, dan supervisor. Oke, amazing. Keren juga ya. Nomor 6. Siapa? Keterampilan manajemen menurut Robert L. Katz. Ayo, bagaimana keterampilannya?
top management lebih mengutamakan keterampilan konseptual paling besar karena untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan kegiatan dalam organisasi. Yang kedua ada middle management. Middle management adalah lebih mengutamakan keterampilan manusiawi paling besar karena untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Oke. Terus yang coba kamu bantu, yang terakhir, yang lower management. Yang lower management lebih mengutamakan keterampilan teknik paling besar. Karena untuk menggunakan alat-alat prosedur teknik pada bidang khusus seperti ahli bedah. Bagus. Luar biasa kalian ya. Nah, saya kira mungkin materi hari ini cukup ya tentang pengantar manajemen ini atau dasar manajemen serta pengaruh lingkungan terhadap manajemen. Yang insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teori evolusi manajemen. Nah, baik, itu akan kita sampaikan ke depannya. Dan untuk tugas berikutnya adalah nanti silahkan dibagi kelompok kalian yang sampai di sini. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya? Mana absennya? Oh, ini jangan dijual, Mbak. Oke. Terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya.